Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu lagi dalam Today Sermon pada hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Eutikus itu bukan orang yang pertama dan orang yang terakhir tertidur ketika beribadah. Saya kira saat-saat ini dan banyak orang beribadah pada ngantuk, bahkan tertidur. Namun saudara-saudara, bisa jadi Eutikus adalah satu-satunya orang yang terjatuh dan kemudian mati karena mengantuk. Apalagi jatuhnya memang di lantai yang ketiga, itu kata firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua pendapat yang mungkin saja diberikan kepada orang-orang Kristen ya untuk menanggapi peristiwa Eutikus ini. Hal yang pertama, tanggapan dari orang-orang Kristen menyalahkan Rasul Paulus karena Rasul Paulus khotbahnya terlalu lama, terlalu panjang, ya. Rasul Paulus tidak berhikmat. Sudah malam khotbah sampai tengah malam. Mungkin juga ada orang-orang Kristen yang menanggapi, yang menyalahkan Eutikus. Kenapa harus duduk di jendela selama beribadah? Kelihatannya Eutikus lah yang tidak serius untuk mendengar khotbah dari Rasul Paulus. Atau mungkin memang dia tidak punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan sehingga kepanjangan dia menjadi sangat bosan. Dan banyak lagi hal-hal yang mungkin komentar-komentar dari orang-orang Kristen mengenai peristiwa Eutikus ini. Namun saya mau katakan kepada kita semua, apapun alasannya, jika suatu peristiwa sudah ditulis di dalam Alkitab atau firman Tuhan, itu berarti Tuhan punya maksud. Karena ada banyak peristiwa yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya, rasul-rasulnya, itu tidak dimasukkan di dalam Alkitab. Tetapi peristiwa Eutikus ini dimasukkan di dalam Alkitab, berarti Tuhan punya rencana bagi umat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita? Hal yang pertama yang Tuhan mau sampaikan bagi kita adalah persiapkanlah dirimu ketika akan beribadah. Kalau kita baca tadi di dalam ayat yang ke-7, ya saudara, rupanya murid-murid Rasul Paulus, orang-orang Kristen yang berkumpul pada saat itu, mereka berkumpul untuk memecahkan roti karena besok Rasul Paulus akan meninggalkan mereka, ya. Karena saat itu mereka berada di Troas, Rasul Paulus berada di Troas, dan besoknya Paulus akan meninggalkan murid-murid atau orang-orang percaya di Troas. Jadi mereka berkumpul untuk beribadah perpisahan, dan mungkin juga mereka mengadakan perjamuan kasih. Kemudian mungkin juga ada interaktif, sehingga ibadah itu menjadi panjang. Apalagi Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat firman Tuhan dengan begitu panjang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Jangan sampai peristiwa Eutikus terjadi pada kita, oleh karena kita tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk beribadah. Kita misalnya sudah tahu mau ibadah besok pagi misalnya, kemudian kita tidur larut malam. Mungkin kita nonton sinetron atau nonton bola,
dan lain sebagainya. Padahal sudah tahu kita mau ibadah pagi, ya, atau kita terlalu capek bekerja sehingga ketika kita beribadah terganggulah kita dengan kantuk dan juga kita mengalami kebosanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita. Yang pertama, persiapkanlah dirimu ketika akan beribadah. Hal yang kedua, milikilah sebuah kerinduan untuk selalu beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita punya kerinduan, maka kita akan serius untuk mempersiapkan diri untuk beribadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena ibadah sebagus apapun dikemas dan khotbah sebaik apapun yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, jika jemaatnya tidak punya kerinduan, apalagi sudah ada mungkin ada jemaat yang antipati terhadap hamba Tuhan atau terhadap pendeta atau terhadap jemaat, beberapa jemaat, saudara-saudara, maka ibadah itu hanyalah sebuah rutinitas yang membosankan, yang menjemukan. Dan saya yakin ibadah yang seperti ini tidak dengan sungguh-sungguh, apalagi sudah ada antipati, ibadah itu tidak ada manfaatnya. Coba kita baca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6, apa kata firman Tuhan? 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Di dalam terjemahan yang lama, rasa cukup diterjemahkan ibadah yang disertai dengan rasa senang, ya, akan memberikan keuntungan yang besar. Ketika kita beribadah dengan perasaan yang senang, maka ibadah itu akan mendatangkan keuntungan yang besar. Dan kemudian di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, di sini juga firman Tuhan menulis, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, ketika ibadah yang dilakukan dengan perasaan senang itu mengandung janji bukan saja berguna untuk hidup ini, tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Kalau saya balik, bukan saja untuk kehidupan yang akan datang, kehidupan kekekalan, tetapi juga berguna untuk kehidupan kita saat ini. Betapa pentingnya kita beribadah dengan serius, dengan hati yang senang, yang sungguh-sungguh merindukan untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak punya kerinduan untuk beribadah, mungkin saja awalnya dia senang beribadah karena suasana ibadahnya menarik, apalagi khotbahnya bagus, menarik, lucu, ya saudara-saudara. Tetapi ketika dia tidak memiliki kerinduan, hatinya tidak terbuka dengan sungguh-sungguh untuk beribadah, untuk bertemu, bersekutu dengan Tuhan, maka lama-kelamaan dia pun akan menjadi bosan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya ibadah dari orang tersebut hanyalah merupakan suatu tradisi saja, dan ibadah akan menjadi sia-sia. Saudara-saudara, Daud, kita tahu ya, Daud di dalam kitab Mazmur 27 ayat yang keempat, di dalam Mazmurnya Daud berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Betapa bernilainya ibadah berada di dalam rumah Tuhan bagi Daud. Dan kemudian di dalam kitab Mazmur 122 ayat 1, Daud berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara-saudara, adakah kita punya kerinduan untuk selalu berada di dalam rumah Tuhan, untuk selalu beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita? Karena itu jangan heran Daud merupakan orang yang spesial di mata Tuhan. Dan yang ketiga, saudara,
Apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua? Sadarilah bahwa kekristenan bukan sekedar beragama, tetapi sebuah keyakinan yang berpusat pada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah Allah yang benar. Inilah yang disebut iman, karena berpusat pada Kristus. Artinya, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Allah kita, maka kita pun akan percaya sepenuhnya pada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang berfirman kepada kita. Sehingga dengan demikian kita selalu punya kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Dia akan diberkati kalau saudara baca selanjutnya. Saudara-saudara, kesimpulannya saya mau katakan kepada kita semua, kepada saudara-saudara yang sempat mendengarkan firman Tuhan dalam Today Sermon pada hari ini. Peristiwa Eutikus menjadi pelajaran rohani bagi kita. Jangan kita buang-buang kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita semua untuk kita bisa beribadah. Beribadah sini dalam konteks berkumpul bersama-sama. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Saudara-saudara, jadi jangan kita mengabaikan ibadah. Ketika kita mengabaikan ibadah, ada konsekuensinya. Mungkin kita tidak alami seperti Eutikus yang jatuh dan kemudian mati. Tetapi konsekuensinya adalah rohani kita akan mati karena iman kita tidak bertumbuh. Firman Tuhan berkata, iman itu datang dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Allah hanya akan bisa bekerja dalam kehidupan orang percaya ketika dia memiliki iman yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengajar kami dan mengingatkan kami kembali betapa pentingnya kami hidup beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Betapa pentingnya ketika kami sungguh-sungguh memiliki sebuah kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan maka kami tenang. Tuhan, Engkau tolong kami. Seberapa banyak telinga yang terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan, semua kami bisa mengerti bahwa kami selalu harus bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, untuk dapat bersekutu dengan Tuhan, dapat memuji memuliakan Tuhan, dan dapat kembali diajar oleh firman Tuhan. Kami yakin semua kami diberkati oleh Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.